Sepertinya ini. Kelihatan nggak? Yang kalian lihat sekarang tuh PPT-nya atau Gmeet-nya? Belum muncul, Kak. Ya, beneran nggak muncul. Ini nggak bisa lihat ini ya? Belum. Siap. Atau mungkin dikirim ke Santi gitu Kak filenya, terus nanti Santi yang share screen. Oh, cuma bisa Santi yang saya. Harusnya bisa semua sih Kak. Bisa semuanya sih, Kak. Tapi kalau mau coba dikirim dulu ke Roska, terus aku yang share screen, bisa. Udah. Oke. Sorry ya. Apa-apa Kak, Salam. Gak apa-apa, Kak. Oke, aku kirim ke Roska ya. Masuk nggak, Ros? Bentar Kak, lagi ada gangguan dikit, lagi lemot. Aduh. Bentar. Santi. Udah aku kirim ke Santi Kak. Bisa, San? Bisa, Kak. Sebentar, laptopnya masih loading. Wah, sekarang kelihatan ya? Kelihatan. Iya udah. Oh iya, udah. Kelihatan, Kak. Berarti pakai screenku aja ya? Oke. Oke Kak, nggak apa-apa. Oke, makasih. Terus nggak mau di slideshow, kesel juga nih. Sih. Oke, jadi hari ini kita nggak bakal bahas semua materi golongan 13 ya. Jadi aku nggak bakal ngulang apa yang semua Bude kasih ke kalian gitu ya. Tapi aku bakal pakai slide beliau dan bakal aku kayak highlight gitu beberapa poin penting yang mungkin bakal berguna banget waktu ujian gitu ya.
Jadi nggak semua full konsepnya aku kasih gitu, tapi konsep-konsep pentingnya aja gitu. Nah terus untuk reaksi-reaksi juga, aku nggak bakal terlalu ngejelasin masing-masing reaksi ya, karena pada dasarnya reaksi itu intinya kalian harus baca sendiri gitu. Jadi kalian tuh harus, beberapa emang harus dihafalin gitu, dan itu nggak mungkin untuk diajarin gitu deh. Jadi lebih ke kalian baca lagi slide-nya, atau baca rangkuman materinya gitu ya. Kalau nggak salah di 1.15 udah ada rangkumannya gitu, yang ada reaksi-reaksinya gitu. Jadi silahkan nanti kalian setelah tutorial ini belajar di sana gitu, untuk reaksi-reaksi. Nah, jadi kita cuma bakal review materi penting-penting aja, sama bahas soal UTS terkait gitu ya. Plus nanti ada sedikit kunci jawabannya gitu ya, yang udah disusun sama anak-anak Aniska, tapi aku bakal coba highlight beberapa poinnya gitu. Terus kalau masih ada waktu, nanti kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab gitu. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita coba masuk ke materinya gitu ya. Jadi golongan 13 itu golongan apa? Pertama, ini dulu deh. Waktu awal-awal aku dikasih tahu Roska gitu ya, dia bilang tuh, mau nggak Kak notor golongan 13A gitu, bab 13A. Aku tuh cukup bingung gitu ya, ketika dengar 13A gitu ya. Karena 13A itu emang ada ya? Emang kalian dikasih tahu sama Bu Juang tuh 13A gitu? Setahuku ya, kalau setahuku itu, apa ya, di tabel periodik itu ada sistem lama sama sistem baru gitu kan. Cuman sistem lama, baik sistem lama atau sistem baru itu nggak ada yang pernah nyebut 13A setahuku ya. Jadi sistem lamanya itu 3A, sistem barunya itu 13 gitu. Jadi nggak ada A atau B-nya gitu. Kenapa 13? Karena 3 plus 10 transisi gitu kan. Jadi kita selama tutorial ini kita bakal nyebutnya golongan 13 terus, nggak pakai 13A gitu. Kayak gitu. Nah, jadi golongan 13 itu isinya apa aja? Golongan 13 itu isinya ini ya. Jadi B, A, L, G, A ini ya. Yang ini ya, B, A, L, G, A. Ini kan. Nah, poin pertama yang perlu kalian tahu itu adalah kalian itu harus tahu bahwa yang ini itu non-logam gitu ya. Boson, sisanya itu logam. Itu sifat pertama yang perlu kalian tahu dari kecenderungan di sini gitu ya. Terus poin kedua yang perlu kalian tahu itu adalah kalian tuh harus tahu kecenderungan sifat di antara kelima unsur ini. Kecenderungan sifat itu apa maksudnya? Kecenderungan sifat itu yang ya kayak kecenderungan waktu di SPU aja gitu ya. Kalau di kiri bawah itu berarti jari-jarinya makin gede gitu ya. Kalau di kanan atas berarti elektronegativan, energi ionisasi, afinitas elektron makin gede. Kayak gitu. Itu beberapa poin yang perlu kalian tahu dulu ketika kita belajar. Sebenarnya semua di Kugu sih, semua di Kugu pasti ketika kalian belajar satu golongan, kalian tuh harus tahu dulu kecenderungan sifatnya dulu. Dan ya ini salah satunya ya. Terus untuk golongan 13, biloxnya itu ya kita tahu plus 3 ya, plus 3 pasti ada itu. Tapi untuk beberapa unsurnya itu ada bonusnya gitu ya. Jadi selain plus 3 itu ada bonusnya, ada bilox lain. Jadi untuk gallium, indium, dan thallium itu ada bonus plus 1. Nah ini kenapanya nanti kita bakal bahas di akhir ya. Nanti ada sesi di mana kita bakal bahas ini gitu. Kenapa dia ada bonusnya plus 1? Karena kita tahu ya, kalau di golongan utama kan harusnya di biloxnya 1 doang tuh. Kayak Li, ini kan golongan 1A pasti. Atau golongan 1, dia kan pasti plus 1 kan. Golongan 2 pasti plus 2 gitu kan. Terus golongan 3 harusnya plus 3 dong. Masa ada yang lain kan gitu. Tapi ternyata ada. Kenapanya kita bakal bahas nanti gitu. Oke, jadi ini poin pertama mengenai kecenderungan sifat di golongan 13. Oh, ada lagi. Nah, untuk yang plus satunya itu, untuk persenyawanya ya, persenyawanya itu yang plus 1, galliumnya dalam bentuk ini, GaGaCl3 ini ya. Salah, GaGaCl4 ini, bukan 3. Ini 4. Ini kalian juga harus tahu ya, maksudnya harus tahunya di mana. Jadi GaCl doang tuh nggak ada gitu, GaCl doang nggak ada. Yang ada itu Ga2Cl4 dalam bentuk ini gitu. Dalam bentuk ini. Jadi GaCl doang tuh nggak ada. Walaupun yang indium sama thallium tuh ada gitu. Ini perlu tahu kalau ini kasus khusus. Nah, jadi kita bakal coba bahas masing-masing unsurnya gitu ya.
Nah, sebenarnya itu untuk golongan 13 yang perlu kalian fokuskan tuh ada di dua unsur pertama ini sebenarnya. Lebih ke boron sama aluminium. Karena bahasanya biasanya yang lebih dalam tuh di dua ini. Yang tiga lainnya itu cukup tahu aja sih biasanya. Nah, untuk boron, sebenarnya di slide-nya Bu Juang udah ada ya, dan ini aku ngambil di situ gitu. Jadi sumber alamnya itu boraks, rumus kimianya seperti ini gitu ya. Nah, untuk boraks ini, saranku sih kalian tuh kalau bisa ya harus tahu benar rumusnya ini, yang natrium tetraboratnya itu harus tahu gitu ya. Struktur ini itu sebisa mungkin kalian tahu dan bisa gambar ulang. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya, aku sebenarnya tuh cukup sering melihat suatu problem di mana ini tuh ditanyakan kalian kadang. Dan aku sangat merekomendasikan kalian gitu ya, untuk tahu dan bisa gambar ulang struktur natrium tetraborat ini gitu. Kayak gitu sih. Terus untuk senyawa boron itu kan ada 5 ya, ada hidrida, halida, oksida, nitrida, arbida. Untuk kelima senyawa ini, yang perlu ditekankan tuh sebenarnya pengetahuan kalian tentang yang hidridanya atau boronnya. Itu penting banget, karena apa ya, bahasan di boron itu biasanya jauh lebih dalam gitu, dibanding bahasan di senyawa boron yang lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya bahwa nanti si pembuat soal bakal bikin soalnya tuh pakai yang lain selain boron, tapi setahuku karena materi di boron itu sangat banyak dan dalam, kemungkinan untuk suatu pertanyaan muncul dari materi boron itu bakal sangat gede gitu. Jadi ini aku sangat menekankan kalian untuk belajar lebih di bagian ini gitu. Nah, bagian mana sih di boron yang bakal kita pelajari lebih dalam gitu ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian boron gitu. Jadi boron itu adalah persenyawaan boron dengan hidrogen gitu, atau hidrida bentuknya. Jadi BNHM gitu. Nah, senyawa paling sederhananya itu di boron atau B2H6. B2H6 itu strukturnya kayak gini. Nah, apa sih yang spesial dari B2H6 atau di boron ini? Yang spesial itu ada di bagian ini. Kenapa ini spesial? Karena ini tuh namanya ikatan dua elektron 3 inti ya. Dikatakan 2 elektron 3 inti. Kalau ikatan yang biasa kalian lihat kan ikatan yang ini, yang 2 elektron 2 inti gitu. Jadi hal yang bikin di boron spesial itu adalah ikatan yang ininya. Terus apa sih spesialnya ikatan ini gitu ya? Jadi intinya itu adalah bedanya di elektron yang dipakainya gitu. Jadi kalau biasanya kalian pakai di sini itu 2 elektron dipakai di sini doang satu. Ini tuh 2 elektron dipakai di 2 ikatan gini. Kayak gitu. Yang biasanya gini kan. Jadi seperti ini. Nah, ketika kalian udah tahu ada 2 jenis ikatan gitu ya, dalam senyawa boron, kalian tuh harus menguasai cara ngitung elektron dari suatu struktur senyawa boron gitu. Jadi intinya adalah kalau misal ada BHB gitu ya, BHB kayak gini, BHB. Satu ikatannya tuh dihitung 1 elektron doang. Jadi ini satu gitu ya. Tapi kalau BH doang, nggak ada B-nya lagi gitu ya. Satu ikatannya tuh dihitung 2 gitu. Jadi untuk senyawa ini B2H6, ya di sini 2 elektron kan. Di sini juga 2 elektron. Di sini 2 elektron juga ya. Di sini 2 elektron. Yang ini dihitung satu-satu gitu. 1 gitu. Jadi totalnya itu adalah 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 12 ya. Ya 12 benar. Jadi total elektronnya segini gitu. Nah, cara ngitung ini tuh bakal kalian pakai terus sampai di senyawa boron yang lebih gede juga, yang lebih gede dari B2H6 gitu. B7H sekian gitu. Kalian tuh bakal pakai juga di situ. Ya, jadi ini cukup penting untuk kalian ketahui gitu. Nah, selain konsep
Ini kan konsep yang paling sederhananya untuk boran gitu. Jadi hitung elektron dengan mengetahui bahwa ada 2 jenis ikatan gitu. Ikatan 2 inti 2 elektron sama ikatan 3 inti 2 elektron. Nah, tapi ketika belajar boran itu, kalian bakal menemui suatu hal yang agak rumit juga gitu. Yakni yang sistem cluster borannya itu. Yang ada 3 dah, yang ada Closed, Nido, Arachno itu. Jadi boran itu dalam persenyawanya bakal membentuk 3 jenis struktur gitu ya. Bisa Closed, bisa Nido, bisa Arachno. Nah, ini rumus-rumusnya sendiri ini harus dihafalin kalau bisa. Jadi yang Closed itu Bn HN 2-, Nidonya Bn HN plus 4, Arachno Bn HN plus 6 gitu. Gimana sih bedanya ya? Jadi untuk Closed itu dia kurungannya tertutup gitu kan. Terus untuk Nido berarti dari Closed dikurangin 1 titiknya gitu ya, 1 titik ujungnya, 1 B. Jadi misal di sini kita punya sistem Closed yang dia itu 6 sudut. 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus untuk kita ubah ke Nido, berarti kita ambil 1 sudutnya gitu ya. Karena ini dia simetris kan, jadi bebas mau ambil sudut yang mana aja, tapi biar kelihatan gambarnya gampang, jadi diambilnya yang bawah atau yang atas gitu. Di sini diambil yang bawah. Hasilnya Nidonya kayak gini. Nah, terus cara ngubah Nido ke Arachno-nya gimana? Untuk di sistem boran, untuk ngubah Nido ke Arachno itu, kalian ambil 1 B lagi, tapi B yang diambil itu adalah B yang tetanggaan sama B yang pertama. Maksudnya tetanggaan gimana? Tetanggaan tuh misalnya yang merah ini sama yang hijau ini gitu ya. Kalau yang merah ini sama yang di seberang sana itu tuh namanya nggak tetanggaan karena dia selisih 2 ya, 1, 2 gitu kan. Jadi kalian boleh ngambil yang ini sama ini atau ini sama itu, ini sama ini boleh. Yang penting tetanggaan aja gitu. Jadi itu untuk mengubah Closed ke Nido, Nido ke Arachno. Nah mungkin 1 contoh lagi gitu ya. Kalau misal sistemnya 7 gimana gitu. Kalau sistemnya 7 ya kayak gini gitu. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalian tuh ambilnya 1, yang pertama tuh harusnya bebas ya, karena itu harusnya simetris. Harusnya. Terus yang kedua itu adalah yang sebelahan sama yang pertama kalian ambil gitu. Jadi bukan yang seberang atau yang jauh gitu, tapi yang dekat. Kayak gitu. Itu untuk mengubah dari Closed Nido ke Arachno. Nah, terus masalahnya di cluster boran itu kadang senyawanya itu ada yang diganti, jadi dia itu nggak murni B sama H doang. Contohnya kayak gini. Kadang itu dia dimasukin atom lain gitu, kayak ini kan C2, B7, H13. Terus ini N, B7, H10 gitu ya. Terus kalian disuruh nentuin apakah dia itu Closed, Nido, atau Arachno gitu. Caranya gimana? Caranya itu adalah kalian ubah ini dulu ke dia itu ekivalennya kalau di boran kayak seperti kayak apa gitu, kayak senyawa apa. Ya, jadi diubah aja gitu. Diubah aja. Cara ngubahnya gimana? Ya sebenarnya kalian tinggal ubah atomnya aja sih. Ini kan C. C itu valensinya kan 4 ya valensinya. Jadi dia itu setara dengan 1B sama 1H gitu. Kalau N itu kan dia valensinya 5 kan. Jadi dia itu setara dengan 1B 2H gitu. Ya diubah aja gitu. Jadi C2, B7, H13, jadi C-nya jadi BH. Berarti ini kan jadi B9, H15 gitu. Baru kalian tentuin B9, H15 tuh ngikutin yang mana. Apakah ngikutin NN, 2- atau NN plus 4, NN plus 6 gitu. Ini kan ikut yang NN plus 6 ya. Berarti ini Arachno gitu. Terus yang ini itu kalau dia 8, H12, berarti dia ikut yang ini kan, berarti dia Nido gitu. Ya, itu aja sih untuk yang cluster boran ya. Jadi masalahnya itu biasanya itu adalah kalian disuruh gambarin, pertama nentuin dulu apakah dia Closed, Nido, atau Arachno, terus disuruh gambarin gitu sih. Jadi untuk nentuinnya ya tinggal dicek aja gitu. Apakah dia ikut senyawa yang ini atau ini gitu. Nah, terus ada tambahan sedikit sebenarnya sih. Di masalah cluster boran itu ada aturan Wade gitu ya, atau Wade rule gitu. Jadi aturan Wade itu sebenarnya dia kan ngitung elektron ikatan di rangka polihidranya kan. Gunanya buat apa? Gunanya itu buat nentuin jumlah sudut polihidranya. Karena kalian tahu di sini bahwa
untuk Closed dia itu sudut polyhedranya itu ini kan N. Sudut polyhedranya itu N. Dan elektron yang dipakai untuk membentuk rangkanya itu adalah N+1 gitu. Ini harusnya Bu Juang udah pernah ngajarin ya. Nah, tapi aku coba sampaikan lagi biar kalian tuh ya hadapnya lebih ngajar gitu aja sih. Jadi untuk Closed itu sudut polyhedranya tambah 1 gitu ya. Kalau nido sudut polyhedra tambah 2, Arachno sudut polyhedra tambah 3. Itu tuh jumlah elektron, jumlah pair, pasangan elektron yang dibutuhkan untuk membentuk rangka gitu. Nah, cara gunain aturan Wadi itu gimana? Sebenarnya simpel ya. Cara gunain aturan Wadi itu gimana itu simpel. Jadi intinya adalah kalian tuh misal senyawa awalnya itu nggak semuanya B sama H gitu ya. Ubah ke sistem BH dulu. Terus setiap BH-nya tuh dikonversi jadi 2 elektron. Sisa H-nya itu dihitung sebagai 1 elektron gitu ya. Terus tinggal dicek kalau ada elektron dari muatannya kayak gini nih, misal ada minus-minusnya gitu kan, tinggal ditambahin aja gitu. Jadi kita masuk ke contohnya. Contohnya itu B4H10 yang kita udah tahu Arachno gitu ya. Terus elektron ikatan di rangkanya berarti tinggal dimasukin yang tadi ya. Ini kan bisa diubah B4H10 itu jadi 4 kali BH plus sisanya berarti kan ada 6H gitu ya. Terus BH itu kan 2, hanya 1, jadi 4 kali 2 tambah 6, jadi 14 elektron gitu, atau 7 pasang. Kalau 7 pasang dan kita tahu dia Arachno, berarti jumlah sudutnya adalah tinggal dikurangi 3 gitu ya, jadi 4 ya. Udah gitu. Terus contoh pertama, terus contoh kedua, kalau misal yang tadi gitu ya, ini beda gitu. Ini kan ada C-nya gitu. Ya kalian konversi aja gitu, jadi sistem BH. Terus hitungnya sama kayak tadi gitu ya. Ini kan B9H15 berarti ada 9 BH kan. Karena B-nya 9 gitu. Jadi sisanya 6H. Tinggal ditambah aja. 9 kali 2 tambah 6. Jadi 24 elektron atau 12 pasang gitu. 12 pasang itu, terus kita tahu kalau B9H15 itu ngikut Arachno juga ya. Arachno juga. Jadi dikurangi 3, 9 gitu. 9 di Arachno. Udah itu buat boran. Jadi untuk boran, yang kalian tahu tuh ada yang tadi gitu ya, bahwa ikatannya tuh ada 2 jenis ikatan, yang 2 elektron, 2 inti, 2 elektron, 3 inti. Terus gimana ngitung elektronnya, dan yang sistem yang klaster-klaster ini, itu yang paling penting di boran deh. Nah terus persenyawaan kedua boron itu boron halida. Nah di sini aku bakal sedikit bahas mengenai kecenderungan sifatnya gitu ya. Yang pertama bisa kalian lihat di sini kan dia ada titik didih sama titik lelehnya gitu ya. Bahwa dari F, Cl, Bri itu dia selalu meningkat. Baik di melting point atau boiling point gitu kan. Nah kenapa? Kenapanya harusnya ketebak ya. Kalau sifat fisik kayak gini kan dia kan pasti hubungannya dengan interaksi antar molekul. Jadi interaksi antar molekul yang dominan terlihat itu adalah di sini gaya London ya, atau dispersi. Karena MR-nya kan kelihatan beda jauh tuh. BF3 itu, waduh, aku kebetulan belum ngitung MR-nya ya. Tapi F itu kan 19 kali 3, 51. Mungkin ordernya sekitar 60-an kali ya, sekitar 60-an. Kalau ini itu iodin itu 100-an. Jadi kalau dikali 3 itu 300-an gitu ya. Kan jauh banget. Jadi untuk yang kecenderungan titik didih dan titik leleh ini sebenarnya diakibatkan oleh gaya dispersi yang naik sih. Dan terus untuk yang kecenderungan yang kedua yang masalah ini, pengikatan, dia itu pengikatannya naik karena ya jadi atomnya naik gitu ya. Karena FCl Bri kan naik gitu. Ya, makanya ngikut naik gitu, bondingnya. Terus yang terakhir itu, ini kan delta Gibbs untuk pembentukan ya, delta GF gitu. Lagi pembentukan. Bisa dilihat bahwa di sini kan dia dari negatif, makin positif, makin positif, makin positif gitu kan. Atau dengan kata lain berarti yang paling stabil terbentuk tuh BF3 dibanding BCl3 dibanding BBr3 dibanding BI3 kan. Nah, kenapa bisa demikian?
Ini itu bisa dijelaskan dari overlap orbitalnya gitu. Kalau di boron sama fluorine gitu ya. Fluorine itu kan dia sama-sama 2 ya. Jadi yang B-nya itu 2S2P, F-nya itu 2S2P juga kan. Tapi untuk ke CL kan dia 3P, Br itu 4P berarti ya. I-nya itu 5P. Nah, karena selisih level energinya itu makin jauh gitu, jadi overlap orbital itu makin jelek sebenarnya, makin dari kesini ke sini. Karena overlap orbitalnya makin jelek, berarti dia itu makin nggak stabil gitu. Kayak gitu. Itu penjelasan kecenderungan sifatnya. Nah, terus kecenderungan yang lain itu adalah di sifat asamnya. Kalau di slide-nya Bu Juang kan dijelasin ya bahwa dia itu dari BF3 ke BCl3 ke BBr3 ke BI3 itu dia bakal makin asam kan. Nah, kenapa dia makin asam gitu? Padahal kalau kita lihat dari keelektronegatifan, harusnya kan yang B-nya paling defisien elektron itu adalah yang BF3, ya nggak? Karena kan yang F-nya itu paling elektronegatif kan. F-nya paling elektronegatif dibanding Cl, dibanding Br, dibanding I. Tetapi sifat asamnya itu justru kebalikannya gitu. Justru yang paling gede itu yang BI3 itu kenapa gitu. Nah, jadi untuk mengetahui ini, kita tuh harus tahu dulu konsep asamnya itu kayak gimana gitu. Jadi untuk boron halida itu, dia kan kayak gini kan. Jadi dia dikatakan asam karena dia itu punya orbital P yang kosong gitu. Yang dia itu siap untuk diisi oleh ligan atau elektron atau apapun ya. Atau nukleofil dari luar gitu. Nah, idenya adalah semakin kosong orbital ini, berarti kan dia semakin asam, ya nggak? Nah, terus gimana perbandingan antara kekosongan BF3 sama BCl3, BBr3 sama BI3 gitu ya? Nah, kenapa BF3 itu lebih tidak kosong dibanding BI3? Itu tuh dikarenakan ini. Jadi untuk di masing-masing boron halida itu X-nya itu sebenarnya kan dia punya PEB juga ya. Punya PEB juga, dan PEB-nya itu sebenarnya bisa ngasih back bonding gitu. Jadi dia itu bisa ngasih back bonding, PEB-nya itu masuk ke orbital P kosongnya ini. Nah, cuman derajat back bondingnya itu beda-beda antara F, Cl, Br, sama I gitu. Nah, apa yang menentukan perbedaan derajat back bonding ini? Itu tuh ya kembali lagi ke tingkat energinya gitu ya. Jadi di sini kan paling dekat dia itu sama F kan, dibanding sama Cl, dibanding sama B, sama I. Nah, jadi sebenarnya bisa diharapkan bahwa back bondingnya F itu bakal lebih baik daripada Cl, daripada Br, daripada I. Nah, kalau back bonding F itu lebih bagus gitu ya, berarti kan sebenarnya untuk BF3 si orbital P kosong ini dia itu sebenarnya kan relatif lebih terisi dibanding yang Cl, Br, sama I kan. Nah, itu adalah alasan kenapa keasamannya itu lebih tidak asam gitu, BF3 dibanding BCl3, BBr3, BI gitu. Gitu. Itu penjelasan yang boron halida gitu. Atau kalau mau digambar yang jelek-jelekan ya, mau gambar di kertas kayak gini gitu. Jadi itu sebenarnya bisa nge-backbone. Jadi yang biasanya tuh kalian single semua gitu kan, elektron bebasnya masuk ke sini. Gitu. Terus yang ketiga itu persenyawanya itu boron nitrida gitu ya. Poin penting di boron nitrida itu adalah dia itu mirip sama grafen ya, atau grafit. Jadi dia itu datar gitu ya, datar, terus ya bisa bertingkat-tingkat gitu. Terus bedanya BN sama grafit itu apa? Di sifat listriknya yang pertama ya. Jadi kalau BN itu dia isolator, kalau grafit kan dia konduktor gitu. Terus sebenarnya ada perbedaan yang lain juga sih, tapi nggak aku tulis di sini ya. Jadi ada warna, terus ada lain-lain gitu. Tapi yang pengen aku highlight itu di sini gitu. Jadi dia itu isolator, itu yang pertama. Nah, kenapa isolator? Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini tuh ada dua perbandingan struktur antara grafit dan boron nitrida gitu. Jadi yang kiri itu boron nitrida, yang kanan grafit.
Ini kan sebenarnya mirip ya kelihatannya. Jadi kayak seakan-akan terkonjugasi semua kan, baik yang di sini atau di sini. Nah, sekarang apa yang membedakan mereka berdua? Yang membedakan mereka berdua itu adalah yang grafit itu dia benar-benar tidak bermuatan gitu ya. Ini kan kosong semua kan. Kalau kalian hitung muatan formalnya gitu. Tapi untuk struktur lewat nitrida sebenarnya dia kan punya muatan ya. Kayak gini kan. N-nya itu sebenarnya plus, yang B-nya itu minus. N-nya plus, B-nya minus gitu. Nah, jadi karena ada muatan-muatan seperti ini, atau bisa dikatakan sebenarnya karena muatannya ada polarisasi gitu ya. Jadi si elektron P-nya itu lebih susah ya untuk melakukan delokalisasi gitu. Jadi misal elektron di sini mau lompat ke sini terus balik ke sini, sebenarnya kan harusnya bisa ya kalau kita ngikut yang di sini tuh, kalau kita ngikut grafit. Tapi karena adanya muatan ini gitu, dia itu agak menghambat delokalisasi elektronnya. Karena delokalisasi elektronnya terhambat, makanya sifatnya itu jadi isolator. Jadi nggak bisa konduktor kayak grafit. Kan grafit yang bikin dia konduktor adalah ada delokalisasi ini kan. Jadi elektronnya itu bisa ngalir gitu. Ini karena ada muatan-muatan ini, atau karena dia itu terpolir, ada ikatan-ikatan polarnya gitu ya. Jadi dia itu agak menghambat delokalisasi elektronnya gitu. Gitu. Udah sih, kayaknya boron nitrida sebenarnya itu aja sih. Untuk boron nitrida. Nah, sebenarnya untuk yang boron itu, aku rasa tuh yang cukup penting untuk kalian tahu tuh 3 itu sih. Yang lain mungkin kan perlu minimal baca gitu ya. Tapi untuk hidrida, halida sama nitrida itu ya paling nggak tahu agak lebih dalam gitu. Kayak gitu. Nah, terus harusnya sekarang kita pindah ke aluminium gitu ya. Cuman ya, untuk aluminium sebenarnya aku tadi tuh sempat pingin bikin beberapa highlight juga gitu ya. Cuman ya nggak kesampaian. Jadi aku rekomendasikan untuk aluminium tuh kalian coba baca ke slide-nya Bu Julia Onggo gitu ya. Coba dibaca lagi gitu. Dan mohon maaf aku nggak sempat untuk bikin slide bagian aluminiumnya gitu ya. Apa aja yang perlu di-highlight. Tapi sepertinya oke gitu. Nah, terus mungkin yang terakhir yang ingin aku sampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya gitu ya. Dan tanya jawab. Yakni yang pengen aku bahas tuh ini. Kenapa yang gallium, indium, sama thallium itu dia itu ada +1 gitu ya. Bukan cuma +3 doang. Nah, jadi kenapanya itu alasan utamanya adalah kata kuncinya itu adalah muatan inti efektif. Apa itu muatan inti efektif? Sebenarnya muatan inti efektif itu adalah muatan yang real gitu, muatan yang sebenarnya dirasakan oleh elektron pada titik tertentu gitu ya. Jadi misal di sini, ini tuh ada gambaran model Lewisnya, gambaran model Bohrnya dari aluminium gitu. Jadi elektron yang ada di paling luar kayak gini, di kulit ketiga gitu ya, dan di kulit pertama itu sebenarnya itu bakal merasakan muatan inti yang berbeda gitu, muatan dari inti yang berbeda. Jadi karena Al itu nomor atomnya 13 gitu ya, yang paling dalam harusnya kan ngerasain 13 plus gitu ya. 13 plusnya tuh bakal kerasa banget di yang paling dalam. Nah, tetapi untuk yang elektron terluar ini, yaitu bakal merasakan lebih sedikit muatan dari inti gitu ya. Karena dia itu bakal teredam oleh elektron-elektron yang lebih dalam, kayak gitu. Jadi konsep muatan inti efektif tuh gitu sih. Sebagian muatan tuh bakal teredam oleh elektron yang lebih dalam gitu. Nah, untuk mengestimasi nilainya muatan inti efektif itu sebenarnya kalian bisa menggunakan yang namanya aturan Slater. Tapi aku nggak tahu apakah ini kalian udah pernah diajarin atau belum gitu. Ya, entah kalian udah pernah diajarin atau belum. Sebenarnya aturan Slater itu untuk sekarang nggak terlalu perlu gitu. Tapi inti dari aturan Slater ini adalah redaman oleh orbital itu bakal beda-beda gitu ya. Jadi ini kan tadi kita bilang ya bahwa muatan inti itu bakal teredam oleh elektron yang lebih dalam, sehingga elektron yang paling luar itu bakal merasakan lebih sedikit muatan kan. Dan redamannya itu beda-beda, tergantung orbital yang teredam itu apa aja gitu. Nah, redamannya itu paling gede itu S, terus P, terus D, terus F. Kenapa? Karena orbital S itu dia itu lebih dekat ke inti dibanding P lebih dekat ke inti dari D,
dan dia lebih dekat ke inti dari F gitu. Intinya lebih ke situ sih. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektroniknya gitu ya, dari Al, gallium, indium, dan thallium. Untuk gallium, indium, dan thallium itu dia itu udah punya elektron D sama F gitu ya. Nah, jadi karena elektron-elektron ini sebenarnya dan redaman oleh orbital ini itu jelek, ya. Jadi muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron keluar dari gallium, indium, dan thallium itu bakal relatif lebih gede daripada yang di Al sama boron. Kayak gitu alasan utamanya. Nah, konsekuensi dari muatan inti efektif yang lebih gede itu apa? Konsekuensinya itu adalah kalau makin gede muatan inti efektifnya, berarti kan elektronnya otomatis makin dekat ke inti kan. Kalau dia makin dekat ke inti, berarti dia itu bakal makin terikat juga ke inti. Nah, kalau makin terikat ke inti, berarti dia harusnya makin susah lepas. Karena dia susah lepas, deh. Karena dia susah lepas, makanya dia itu mungkin yang +1 gitu. Jadi nggak semuanya lepas semua langsung gitu. Tapi lepasnya satu doang ya. Karena dia lebih terikat ke inti. Itu sih. Itu. Sampai sini dulu ya sebelum masuk ke pembahasan soal UTS yang tahun lalu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau enggak? Kak, aku mau nanya. 5, 4, 3. Tadi ada yang mau nanya, Kak? Oh, ada. Saya nggak Sarah dengar. kalau nggak salah. Boleh Mungkin, Kak. dihidupkan voice-nya? Suaraku masuk nggak, Kak? Masih kecil, Sarah. Agak kecil sebenarnya. Oh, ya aku bingung nggak tahu gimana cara gedeinnya. Aku ini sih, Kak, kalau misalkan masih kedengeran, sebenarnya aku masih belum ngerti yang efek redaman itu, Kak, kayak jadi gimana gitu si gallium dan thallium itu gara-gara efek redaman itu. Oh, oke. Oke, coba menjawab ya, menjawab. Bentar. Ini kalian bisa ngelihat file PPT ini kan ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak? Oh, ini ya. Oke, jadi katakan AL itu kan dia kan berarti 13 ya? 13 kan? Nomor atomnya. Berarti jumlah elektron juga 13 juga, ya kan? Nah, jadi maksudnya redaman itu gini, yang elektron paling dalam ini, dia itu bakal berinteraksi langsung dengan 13 proton yang ada di inti kita. Jadi dia itu bakal merasakan plus 13 elektron. Q yang dia rasakan itu adalah 13 gitu. Q-nya. Q itu maksudnya muatan yang dihitung waktu kalian hitung gaya kolom ya. Jangan 13. Tapi kalau misal ada, kalian tuh meninjaunya tuh elektron yang paling luar yang ini. Dia itu sebenarnya yang dirasakan, dia itu tidak benar-benar 13 gitu. Jadi muatan yang dia rasakan itu adalah Q efektif ya, Q efektif. Besarnya Q efektif itu berapa? Besarnya itu adalah ya 13 dikurangi redamannya gitu ya. Nah, nilai dari redaman ini, dia itu redaman itu berapa gitu ya. Redaman itu bakal dihitung atau diestimasi sebenarnya, karena dia itu nggak pasti ya, maksudnya nggak pas banget ya. Diestimasi menggunakan translator gitu. Translator. Oke. Mungkin pengetahuan kasar dari translator itu kayak gimana. Jadi translator itu
Kasarannya kayak gini. Kasarnya itu adalah kasarnya kalau yang orbital S sama P itu dia bisa meredam muatan gitu. Tapi kalau D sama F itu dia cuma 0,3 semacam gitu. Jadi dia tuh D sama F tuh bakal lebih kecil. Nah, konsekuensinya kayak gimana? Jadi kalau misalnya gini, misalnya dia kan paling luarnya dia kan tinjau yang paling luar ya, elektron yang ini. Dia kan dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi muatan inti efektif yang dirasakan oleh elektron keluarnya tuh ya 10 dikurangi 13 kurangi 10 gitu. Jadi kita dapat 3 kan. Jadi plus 3. Oke, plus 3 itu adalah Q yang dirasakan oleh elektron paling luar. Gitu. Untuk AL. Oke. Tapi kalau misalnya kita tinjau yang lebih gede gitu, misal talium ya. Talium dia itu dia berapa nih talium? Talium tuh nomor atomnya berapa sih talium? 81 Kak. Wes, 81. Apa ya anak miska ya? Gila. Itu 81 dikurangi sesuatu gitu kan? Dikurangi sesuatu. Oke. Sesuatunya itu berapa? Ya, pertama kita ambil xenonnya dulu ya. Xenon tuh 54 gitu. Benar ya, 54. Terus dikurangi lagi 14 dikali 0,3 gitu ya. Tambah 5 kali 10 kali 0,3 gitu kan. Nah, intinya ini kan nilai ini itu kalau kalian hitung beneran ya. Ini kalau hitung berapa nih? Ada yang mau hitung nggak? Aku mencoba menghitung ya. Kalkulator. 81 dikurangi 54 kurangi ini kurangi lagi udah bukan nambah. 14 kali 0. Aku ngitung 19,8 Kak. Oke, ini hitungan kasar ya, tapi ya mungkin agak melenteng-melenteng gitu ya. Tapi intinya adalah di sini tuh muatannya lebih gede kan, ya nggak? 19,8 ini 3. Ini yang AL tadi. Ya kan? Jadi, elektron paling luar di AL atau elektron ini 3p1 ini, 3p1 di AL itu dia cuma ditarik efektifnya oleh plus 3 dari inti gitu. Tapi kalau di talium si 6p1 ini dia itu efektifnya dia ditarik oleh 19,8 Q dari inti gitu. Ini kan menandakan bahwa yang elektron yang di talium itu dia lebih terikat ke inti kan dibanding elektron yang di AL, ya nggak? Nah, kalau begitu berarti kita bisa bilang dong bahwa elektron yang di talium itu yang tadi yang paling luar yang 6p1 ini dia itu harusnya lebih susah ditarik daripada yang di AL yang 3p1 ini, ya kan? Begitu pula yang 6s2-nya dibanding sama 3s2-nya. Nah, kebetulan kalau di AL yang 3 ini dia itu jadi mudah lepas semua gitu. Tapi yang di TL atau di talium itu yang lepas ya ini doang, yang 6s1-nya doang, 6s2-nya dia masih tersimpan gitu, masih bisa untuk dipertahankan gitu. Karena yang mempertahankan tuh banyak gitu di sini Q-nya. Kayak gitu. Cukup jelas atau enggak? Oh, kalau ini Kak hubungannya sama yang muatannya jadi +1? Plus 1 apaan? Itu muatan +1. Jadi untuk yang di talium itu, untuk di aluminium kan tadi yang mempertahankan 3P sama 3S itu cuman sedikit ya, cuman plus 3 nih kan. Berarti otomatis yang elektron 3S2 sama 3P1 itu gampang hilang gitu. Karena yang mempertahankan itu cuman sedikit muatan positif gitu.
yang dirasakan. Tapi untuk talium, karena dia itu yang dirasakan oleh elektron keluar kan ini kan, yang 6 ini, 6s2 sama 6s1 kan ini kan. Karena muatan inti yang mempertahankan ketiga elektron itu gede, berarti dia itu relatif susah hilang sebenarnya. Relatif lebih susah hilang. Kan tadi +1, +2, +3 itu kan sebenarnya kan bergantung pada berapa sih elektron yang bisa kita ambil dari dia gitu kan. Kalau dia lebih susah hilang, dia itu berarti kemungkinan untuk membentuk plusnya itu lebih kecil dong harusnya. Jadi kalau dia +3 itu berarti kan dia hilang semua ini kan. Ini hilang semua gini. Dia +3. Kalau cuma hilangnya 6p1, berarti dia +1 kan. Nah, karena dia itu muatan intinya itu lebih gede, dia itu memungkinkan untuk mempertahankan 6s2-nya. Jadi yang hilang cuma 6s1 aja gitu. Kalau yang hilang salah. Yang hilang tuh cuma 6p1 aja. Dan kalau yang hilang cuma 6p1 berarti kan dia +1 bukan +3. Oh iya, oke Kak. Oke, semoga menjawab ya. Makasih Kak. Ada lagi? Oke. Lima, 4, 3, 2. Tes. Kak, Ya, Kak, aku mau nanya. ya silakan. Apa ya? Tadi perihal aturan WADE itu. Mungkin Aturan WADE. untuk jumlah elektronnya mungkin aku udah ngerti. Tapi misalkan kalau ditanya nih, misal di soal tuh perihal distribusinya, distribusi entah itu BHB-nya itu berapa pasang, terus misalkan BB-nya itu berapa pasang, atau terminalnya itu berapa pasang. Nah, aku itu kayak susah untuk menentukannya. Nah, itu kira-kira gimana ya? Berarti lebih ke ya, yang BHB sama BH terminal gitu kan? Ya, misalkan kita itu kayak nggak tahu strukturnya itu gimana, gitu. Bisa ya. kasih gitu, B-nya itu berapa gitu. Oke, jadi coba aku tulisin lagi ya. Tulisin now. Oke. Ini kelihatan kan ya? Nah, jadi tadi kan aturan WADE kan setiap BH itu 2 elektron ini kan. Setiap BH 2 elektron, sisanya itu 1 elektron gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu simpel ya. Kenapa setiap BH yang pertama itu dihitung 2 elektron? Karena ini asal muasalnya kan sebenarnya jadi kayak lebih enak liatin slide-nya Bujong aja kalau ini. Aduh. Mati. Jadi kalau kamu udah bisa, nentuin yang ini, yang dia itu 4 kali BH plus 6H gitu ya. Kalau udah bisa nentuin itu, harusnya udah bisa ngitung jumlah BHB sama BH terminalnya sih harusnya. Jadi BHB-nya itu adalah ya sama dengan ini dong harusnya. Iya nggak sih? Jadi ini 4. Ini 6 gitu nggak sih? Sepertinya sesederhana itu sih, sepertinya ya. Tapi kita coba lihat contoh soalnya dulu. Ada contoh soalnya nggak? Di soal yang mana gitu? Biar bisa kita cek sederhana atau enggak. Aku ada, Kak. Ada. Oke. Misal itu senyawanya itu B10H14. B10H14. Nah, itu tuh. Oke. Ya. Terus distribusinya itu gimana? Itu contoh ya. Oke, B10H14 ya. Jadi, aku cari tempat kosong aja dulu ya. Tempat kosong. Nih. B10H14 ya. Berarti kan dia harusnya ada 10 kali BH. Ya kan? Hanya bisa ada 4 biji.
Tapi kamu punya kunci jawabannya nggak? Ada sih Kak, tapi aku ya bingung. Nggak, maksudku buat nge-cross check jawabanku. Iya, ada. Ada kan? Ada. Jadi kalau menurut jawabanku adalah BHB-nya itu adalah ya 10 BHB-nya gitu. BH terminalnya ada 4 biji. Kunci jawabannya apa? Nah, kalau nggak salah waktu itu aku nangkep ya si BHB-nya itu 4 pasang. Terus BB-nya itu 8 pasang dan 10-nya Oh itu iya, terminal. ada kemungkinan BB-nya juga ya. Iya, gitu. Nah, itu gimana ya nentuin ada BB terus BHB gitu-gitu? Oh ya, aku melambangkan ada kemungkinan langsung BB juga sih, lupa. Ya benar juga. Wah, kebetulan sekarang aku lagi nggak punya jawabannya sih, gimana cara nentuinnya ya. Tapi mungkin aku perlu mencoba ngerjain dulu sih, biar tahu gimana gitu ya. Tapi untuk sekarang, yang paling mungkin yang aku pikirkan adalah gambar dulu sih, gambar dulu nanti gimana gitu ya. Gimana digambar dulu, baru nanti dihitung gitu. Gitu. Tapi nanti coba aku cerita dulu ya. Aku cerita dulu gimana caranya. Nanti kalau aku menemukan jawabannya, mungkin aku kasih tahu ke Loska atau ke siapa gitu. Gitu. Jadi untuk sekarang aku tidak punya jawabannya. Masih Kak. Oke. Ada lagi? K5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada kita bakal bahas soal yang ini dulu, yang UTS Kugu 2019 ya, 2019 dulu. Coba present lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, jadi kita bakal coba bahas satu-satu gitu ya. Untuk soal yang 2019 gitu. Jadi soal pertama itu, ini kan, balon tidak memiliki skor Bragg ya. Oke. Tuliskan persamaan saksi setara pembentukan balon nitrida. Kemudian, wah, oke. Nah, yang soal nomor A-nya itu sebenarnya kan tinggal ngikutin petunjuk soalnya gitu ya. Ini kan balon nitrida terbuat dari balon oksida direaksikan dengan amonia pada suhu tinggi gitu ya. Jadi ya tinggal kalian tulis aja gitu. Tinggal kalian tulis aja di jawaban kalian. Ini kalau pindah gini nggak kebaca lagi. Gimana ya? Kalau aku pindah ke PPT, kalian nggak bisa lihat ini kok ya? Nggak bisa lihat screen-ku ya? Sekarang screen-nya masih di PDF? Atau udah pindah ke PPT? Masih di PDF, Kak. Masih di PDF kan? Waduh. Gimana cara ngubahnya lagi? Kalau pakai notepad gimana, Kak? Bisa nggak, Kak? Kalau share screen-nya seluruh layarnya gimana, Kak? Coba dulu ya. Seluruh layarnya, Kak. Oke. Nah, dari sekarang baca nih. Sekarang kelihatan output-nya berarti ya? Ya, kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, mantap. Ya udah, kalau ini berarti tinggal di tulis aja kan. Badan oksida kan berarti B23 gitu kan. Tambah amonia. Paling fasanya aja yang tinggal ditulis ya. B3. Udah deh. Ini paling ditulis suhu tinggi ya. Ini di atas panahnya ditulisin suhu tinggi gitu, 1000 derajat Celcius gitu. Terus jadi BN
plus sesuatu kan. Terus kalian harus nebak sesuatunya itu apa gitu. Sesuatunya kira-kira apa? H2O nggak sih? Ini tebakan pribadi ya, tapi sepertinya H2O. Terus tinggal disetarain aja. Karena dia 1000 derajat, berarti ini gas, ya kan? Bn-nya, dia hasilnya solid hasilnya. Tahu kan ya ini kenapa digas? Karena dia itu di 1000 derajat Celcius. Terus kalau disetarain ya, ini kan 2O3, ya ini 2. Terus ya 2Bn pentingnya 2. Terus ini apakah ini 6? Bukan 6. 3. Ini ya. Oke. Yang 1A kayak gini ya. Jadi cukup gampang aja, tinggal ngikutin petunjuk soalnya gitu ya. Terus untuk 1B, nyawa bernilai X memiliki struktur golongan tertutup berbentuk pentagonal berpiramid vertex 7. Kembalikan struktur X dan tulis rumus sebenarnya dari X tersebut. Oke, golongan tertutup berarti kan dia closed kan? Closed berbentuk pentagonal berpiramid. Oh, ini dibantu banget coy, ini baik banget yang bikin. Berarti struktur X ya tinggal gambar pentagonal berpiramid. Ya, jadi jawabannya harusnya kayak gini ya. Yang ini. Ini kan. Pentagonal piramid, berarti pentagonal tuh alasnya kan pentagon. Di piramid itu berarti dia ada atas bawahnya gitu. Berarti ini. Kalau dia close, ya berarti dia itu adalah B7 H72 min ya. Udah. Ini baik banget sih yang misal. Terus jelaskan apakah senyawa B5H11 termasuk kelompok kloso, nido, atau arachno, dan gambarkan struktur senyawa tersebut. Kan dia B5H11, berarti dia ngikut yang N plus 6 ya. Berarti ya udah arachno gitu. Arachno. Terus gambarkan struktur senyawa tersebut. Dia kan B5H11, berarti vertexnya 5. Nah, kalau dia vertexnya 5 dan dia arachno, berarti kita ambil dari 5 plus 2 klosonya kan, atau yang vertexnya 7. Vertex 7 yang kloso kan yang ini, ya kan? Jadi tinggal diambil 2. Dan diambil 2-nya itu adalah yang pertama itu bebas, yang kedua yang sebelahan kan. Berarti yang ini sama ini. Konsekuensinya harusnya gambarnya seperti ini sih harusnya. Harusnya kayak gini ya gambarnya nanti. B5H B5H11. Oke. Terus apa lagi? Tuliskan rumus kimia senyawa A, B, C yang sebenarnya dari diagram di bawah ini gitu. Kemudian tuliskan 4 persamaan reaksi setara. Oke. Ini berarti kan tebak-tebakan kan? Saya nebak A, B, C-nya apa gitu. Nah, ini sebenarnya untuk kalian bisa ngerjain soal-soal kayak gini tuh ya kalian harus tahu reaksi-reaksi gitu ya, dan itu memang harus baca gitu. Tapi di sini aku coba nge-guide sedikit gitu ya. Gimana cara nebaknya gitu ya. Cara nebak. Pertama, untuk cara nebak kan berarti kalian tuh harus tahu reaksi-reaksi itu dia itu gunanya apa gitu.
Di sini kan kalsium fluorida berarti kan dia intinya adalah masukin fluorin kan berarti kan. Dia CaF2 masukin F gitu. Dipanaskan kita nggak tahu dipanaskan tuh apain gitu ya. Tapi inti kita harus tahu dulu awalnya apa atau akhirnya apa gitu. Biar bisa nebak nanti dipanaskan ngapain gitu. H2O juga agak susah. H2O itu ngapain gitu. Mungkin masukin OH, mungkin, tapi kita nggak tahu sekarang ya. Terus yang jelas ini ya, LiAH4 tuh dia jelas banget bahwa dia itu sebenarnya kan dia reduktor kan, LiAH4. Dan dia itu sumber hidrida yang cukup jelas gitu. Dia tuh clue-nya dia tuh sebenarnya di ALH4 minusnya gitu. Dia itu adalah sumber hidrida. Jadi sebenarnya kita bisa nebak ya, produk akhir itu harusnya kan adalah hidridanya gitu. Jadi dari BF3 harusnya produknya adalah hidridanya. Dan hidrida paling kecilnya adalah B2H6 kan. Ya, jadi kita nebaknya A itu B2H6. Mungkin sebagian dari kalian bakal jawab BH3 ya, tapi aku nggak tahu apakah ini dibenerin atau enggak gitu. Saya nggak tahu ya. Karena kayaknya lebih ke B2H6 sih. Karena oktetnya kan lebih terjaga di B2H6 ya. Kalau BH3 kayaknya kan nggak oktet. Nggak tahu apakah ada BH3 ada atau enggak tahu. Jadi aku sarankan kalian untuk jawabnya tuh B2H6 daripada BH3 gitu. Terus untuk jawaban B-nya apa? Jawaban B berikan dari A yang ditambah 2O. Nah kalau gini sebenarnya udah enak, udah bisa tinggal ngikutin aja gitu ya. Kalau kita punya B2H6 atau BH3 gitu ya, terus ditambah H2O, berarti idenya adalah kita tuh nambahin OH nggak sih idenya. Jadi ya 2O. Idenya harusnya produknya ini ya. Tambah ini kan H minus di sini ya, H minus ketemu H plus, jadi H2 harusnya. Kita tinggal disetelahkan aja. B-nya itu ini. Tinggal disetelahkan kali 2. Sekarang hanya ada O-nya dulu, O-nya 6 ya. 6. Hanya sekarang ada 6 tambah 9 ya. Udah nggak sih? Oh salah, karena ada 6 di situ ya. Gini ya. Jadi B-nya itu hidroksida. Kenapa? Ini bisa ketebak karena kita tahu awalnya A-nya atau apa gitu ya. Terus kita bisa nebak H2 itu berarti masukin OH gitu. Terus soalnya kita coba nebak nih dari B ke C gitu ya. Dari B ke C. Nah ini kan ada hidroksida tuh dipanasin. Nah, kalau dipanasin tuh sebenarnya idenya tuh dia harusnya ngelepas sesuatu nanti. Dia itu idenya adalah ini itu bisa ngelepas apa gitu. Bisa ngelepas sesuatu. Sesuatunya apa? Ya kita tebak aja gitu. Ini kan hidroksida. Kemungkinan yang lepas berarti ya H2O gas gitu ya. Kemungkinannya. Kalau yang lepas H2O gas berarti sisanya harusnya oksida. Ini. Sekarang tinggal nyetarain. Di kiri ada 6H ini 6. Apakah sudah setara? Salah, saya 3 ya. Gini berarti. Dimana C-nya itu berarti adalah B23. Terus udah semua ya. Udah semua nih. Terus tinggal bikin yang udah. 4 persamaan reaksi. 4 persamaan reaksi apaan? Oh,
tinggal nambahin yang CaF2 sama tinggal nambahin yang CaF2 dua tiga sama yang WF3 ya. Ya intinya sebenarnya asal kalian tahu awal sama akhirnya bisa nyetapin sendiri harusnya ya gitu. Ini harusnya di plus ya yang ini ini kalian tinggal salin aja gitu. Udah. Oke, nomor 1 dulu ada yang ditanyain dulu nggak nomor 1? Atau cukup jelas? Kebanyakan sih tinggal ngikutin soalnya sih, kebanyakan ya. Kak, mau nanya Kak. Oke. Masih bingung ya buat gambar yang struktur yang Arachno tuh gimana, masih nggak kebayang. Gambar struktur Arachno gimana? Iya, yang tadi, yang B5H11 tuh gimana gambarnya, masih nggak kebayang gitu. Kalau misalnya contoh Arachno yang lain gimana sih? Oke. Gimana ya? Aku harusnya punya sih. Aku coba buka dulu ya. Ini. Present. Oke. Kita mau kesini dulu ya. Kesini dulu. Jadi Arachno itu idenya adalah kita tuh ambil dari Closed ya. Ambil dari Closed 2 biji B gitu, 2 biji BH. B atau BH gitu ya. Ini gitu. Satu sudutnya kita hilangin ini. Terus kita hilangin lagi. Biar bisa jadi Arachno gitu kan. Nah, terus ngilanginnya yang mana? Ngilanginnya kan sebenarnya kan yang pertama bebas, yang kedua itu hadis yang seberangan gitu kan. Yang sebelahan. Jadi misal awalnya itu 6, jadi kita ambil satu lagi yang sebelahan gitu. Jadi dihilangin 2, sisanya kan 3 ini, 4 ini, 4 biji ini kan. Kalau awalnya 7, diambil 2, ya yang pertama kita ambil bebas gitu, misal ambil bawah, terus ambil satu lagi di sini. Ini kan sisanya kan sebenarnya kan. 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Tinggal ini ditutup gitu. Ini hilangin aja gitu. Jadi ini. Nah, untuk yang lebih lainnya gimana? Lebih lainnya itu ya sama semua gitu, sama semua. Idenya tuh gitu semua sih. Contoh 12 ya, ini 12 nih. 12 kan bentuknya gini nih. Terus kamu ubah dulu jadi nido. Nido kan berarti ambil satu kan. Nah, ini diambil yang ini dulu kan. Karena ini diambil, sisanya jadi kayak gini kan. Terus ambil satu lagi, tapi yang sebelahan, nggak boleh yang jauh-jauhan gitu ya. Jadi kita ambil yang ini gitu misalnya. Ya udah tinggal dihilangin aja gitu. Iya nggak sih? Kan tinggal dihilangin gitu aja. Ini kalau dalam bentuk politegalan gitu doang sih. Jadi bingungnya di mana? Aku agak nggak nangkap bingungnya di mana sih. Berarti dari, kan berarti ini kan yang ditanya tadi yang B5, berarti bikinnya dari struktur klosonya si B7 begitu ya? Ya benar. Dari B7-nya dulu. Oke,
Kasih Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk nomor 1 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nggak ada berarti ya? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke yang nomor 2 berarti. Nah, untuk nomor 2, ini kan ada inti soal ini kan kita gimana cara bukan yang salah. Jelaskan mengapa kemasan aluminium tersebut tidak bereaksi dengan asam sulfat. Oh, oke. Yang soal A itu kan sebenarnya mempertanyakan ya, kalau di derajat volta, Al itu kan ada di kirinya H, benar ya? Ada di kirinya H. Cuman kenapa Al itu nggak bereaksi dengan asam sulfat gitu ya? Padahal harusnya bereaksi gitu. Jadi untuk yang A itu, jadi untuk yang 2A, alasan Al tidak bereaksi dengan H2SO4 ya, itu adalah karena untuk kalau misalnya kita punya Al di permukaannya itu biasanya terlapisi ya. Jadi kalau kita punya Al gitu, permukaannya itu teroksidasi ya, permukaannya teroksidasi ya, membentuk Al23 ya. Nah, Al23 ini kalau misalnya yang kebentuk itu ada alfa Al23 gitu ya, alfa Al23, dia itu punya sifat tahan asam ya, jadi sifat ini untuk Al23 ini. Kalau nggak percaya bisa dibuka di slide-nya Bu Julia Onggo gitu ya. Di Al23 itu yang alfa, dia itu punya sifat tahan asam. Nah, sifat tahan asam ini yang bikin si Al itu nggak bereaksi sama H2SO4 karena dia permukaannya ketutup semua. Otomatis Al yang sebenarnya Al dia kan ada di dalam tuh, terlindung di bawah lapisan Al23 kan, nah gitu. Jadi alasan kemasan aluminium tersebut tidak bereaksi dengan asam sulfat adalah karena permukaannya itu sebenarnya tertutup oleh Al23 akibat teroksidasi oleh oksigen di udara bebas kayak gitu. Terus untuk yang 2B, jelaskan mengapa setelah ditambah asam nitrat baru terjadi reaksi pelarutan. Sebenarnya agak susah ya, agak susah. Kalau aku sendiri sebenarnya agak mikirnya tuh kenapa gitu, agak bingung juga gitu awalnya. Dan jawaban terbaik yang bisa aku berikan tuh sebenarnya adalah kalau di asam nitrat tuh itu bukan asam biasa gitu ya, bukan asam biasa. Kelebihan dari asam nitrat itu ada nitratnya gitu ya, ada nitratnya atau NO3- gitu. Nah, terus apa sih yang bikin NO3- itu spesial? Jadi NO3- itu seharusnya dia itu punya kemampuan buat memfasilitasi pelarutan Al3+. Jadi idenya kan Al itu bakal larut kalau dia itu bisa jadi Al3+, ya nggak? Nah, sedangkan Al3+ itu kalau dilarutkan, bentuknya kan sebenarnya bukan Al3+, tapi adalah Al kompleks sama H2O gitu kan. Al kompleks sama H2O kan kali gitu ya. Kompleks ini ada kurung kakunya. Oke. Gini kan, 13. Nah, kalau tadi di H2SO4 itu, dia kan si H2SO4 sebenarnya pengen mengubah dari Al2O3 gitu ya. Al2O3. Jadi ini kan sebenarnya. Cuman dia nggak bisa karena si Al23 itu dia punya sifat tahan asam gitu ya. Punya sifat tahan asam atau dengan kata lain reaksi ini tidak spontan gitu. Gitu kan. Tapi kalau misal ada nitrat, kalau ada nitrat itu dimungkinkan
ngebentuk kompleksnya itu bukan kompleks H2O, tapi ada kompleks nitratnya gitu ya. Jadi bukan 13 lagi gitu. Jadi 3 minus N muatannya. Nah, karena dia mungkin membentuk kompleks ini dan KF-nya itu harusnya gede gitu, harusnya gede. Jadi reaksi yang awalnya tadi tidak spontan, kalau dikoppel sama reaksi pembentukan kompleksnya itu bisa jadi spontan gitu, bisa jadi spontan. Jadi ini yang bikin dia reaksi totalnya itu spontan. Karena ada anion NO3- ya, ada anion NO3- yang memungkinkan terfasilitasinya Al itu untuk membentuk spesies yang larut gitu. Intinya gitu deh. Ya semoga cukup jelas ya. Kalau SO4 tuh nggak bisa ya. SO4 tuh dia kurang bagus untuk bentuk kompleks. Jadi kompleks ini nggak ada gitu. Kompleks yang KBB-nya tuh nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Makanya tadi kan yang SO4 dia berusaha untuk membentuk ini kan. Dan ini agak susah. Kayak gitu. Maka kalau ditambah asam nitrat, ya bisa lanjut intinya gitu. Karena ada nitratnya. Terus bagaimana cara mendapatkan aluminium sulfat bebas nitrat dari percobaan tersebut? Berarti kita ingin mendapatkan penghilangin nitratnya, oke. Untuk ngilangin nitrat gimana? Nomor 3 ini kan 2C. Intinya adalah gimana cara ngilangin nitrat ya. Sebenarnya kan nitrat sendiri kalau kalian tahu itu adalah spesies yang sangat larut di air gitu ya. Dan ini kan dia pelarutnya air ya. Jadi harusnya untuk ngilangin nitrat tuh emang susah banget. Kalau kalian ingin mendapin nitrat ya, itu susah banget. Nah, jadi cara paling gampang untuk ngilangin nitrat ya pakai resin nukar anion ada di sini. Misal pakai resin penukar anion kan, kalau misal kalian punya larutan gitu ya, awalnya nitrat dimasukin ke sini, nanti ya keluarnya sesuai dengan apa yang ada di resin itu gitu. Anionnya bakal ketukar gitu. Nah, gitu. Dan ya harusnya bisa sih. Tinggal pakai resin penukar anion aja gitu. Jadi kalau kalian pakai resin ini harusnya nanti NO3-nya bertahan di resin gitu ya. Yang lewat udah bebas NO3-. Terus pada percobaan yang lain, mahasiswa tersebut menemukan bahwa kemasan bekas itu larut dalam reton basah. Mengapa kemasan itu larut dalam basah? Yang 2D itu, ya, tadi kan alasan tadi dia nggak larut karena L23 itu tidak bereaksi dengan asam kan? Tidak dengan asam. Ini nggak jalan ya. Tapi kalau di basah, dia itu bisa membentuk seperti kompleks yang lain gitu ya. Jadi itu harusnya bisa ngebentuk versi ini, versi Al OH4 minus. Bisa ngebentuk versi ini. Ini tinggal instalin aja gitu ya. Ini kali 2 gitu. Bukan kali 2 sih. Ya pokoknya kalian setarain plus 2, harusnya ada 2-nya. Ini tinggal setarain reaksi ini gitu ya. Nanti intinya adalah karena dia bisa membentuk spesies yang larut di air, berarti jadi larut gitu. Ada spesies ini gitu. L1 minus. Jadi alasannya dapat membentuk spesies ini yang larut di air.
Waduh, yang 2E memaksa kita untuk menyetarakan ya. Yang begini 2. Terus satu AL ketemu apa seperti ini? Salah, kok 4 sih? Hah? Oh, kayaknya aku ada yang salah sih kayaknya. Untuk yang 2E, aku tidak bisa menyelesaikannya. Mohon maaf ya. Tapi intinya kebentuknya ini, AL 4 minus harusnya emang. Ini, oh, oh, oke. Yang ditanyakan kemasan bekasnya ya, bukan AL 3-nya. Jadi, kalau yang ditanyakan tuh kemasan bekasnya kan ya AL solid ya, bukan AL 23, salah gitu. Jadi kami ngadap ini dulu aja sih. Ini diledok dulu. Tes sesuatu. Oke, setengah reaksi dulu ya. Setengah reaksinya adalah ini. Reaksi pertama ini. Reaksi kedua berarti ini kan. Ini jadi ini. Oksidasi. Yang reduksi berarti hanya ya. Jumlahnya salah ya. Ini benar. Terus tinggal di jumlah. Ya atas kali 2 kali 3 gitu ya. Ya, mohon ditulis sendiri ya. Agak susah kalau diketik. Oke, gitu. Intinya bagian ini itu jawaban yang 2E. Ada yang pengen ditanyakan dulu nggak? Jangan ambil 2. Ambil 2, ada yang ditanyakan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti kita masuk di soal terakhir yang bagian golongan 13-nya di paket soal yang ini, yaitu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ini ada tuliskan persamaan reaksi antara aluminium oksida dengan NaOH. Nah, sekarang yang tadi ditanyain ya. Dua, 3 ditambah OH minus. Ini harusnya fasenya ditulis ya, tapi juga nanti.
Ini ketebak hasilnya ini kan. Dua. Gini ya? Ya benar. Begini berarti. Ya, ini berarti pelacurannya ini ya. Terus yang 3B itu, apakah beran zeolit A sama dengan beras tawas aluminium? Nah, iya, untuk tawas aluminium, sebenarnya kalau kalian nggak tahu ya, itu tuh ada di slide-nya Bu Jideonggo yang menjelasin cukup banyak ya tentang tawas aluminium gitu. Terus, apakah berannya sama? Jadi berannya itu agak berbeda gitu ya, agak berbeda. Jadi kalau zeolit A, dia itu kan sebenarnya si zeolit A itu yang bagian aktifnya itu bagian ininya ya, jadi ALO2 sekian minus sama SiO2 sekian minusnya itu kan. Jadi dia itu utamanya adalah melunakan air dengan cara ngingkat ininya ya, ngingkat A2+ di airnya gitu, atau Mg2+, apapun yang bikin air itu keras gitu. Jadi kesadaan air dia sadar kalau ada ion-ion yang gini aneh. Itu nanti bakal bereaksi sama mengendapkan lah ya, mengendapkan di air gitu ya. Sehingga air menjadi lunak ya. Tapi kalau tawas itu desinfektan gitu, ini mohon diklarifikasi ya, tapi tawas tahu yaitu adalah untuk membunuh apa istilahnya, kuman, mikroorganisme gitu, mikroorganisme gitu ya, mikroorganisme. Jadi lebih kayak desinfektan gitu nih si tawas. Jadi agak berbeda tujuan dari zeolit dan tawasnya gitu. Terus yang terakhir ya, ini terakhir banget, disuruh ngitung massa minimal yang diperlukan untuk menggunakan 10 liter air mengandung kalsium dengan kalsium gini. Ya sudah gitu. Tadi kan kita tahu bahwa zeolit A itu bakal bereaksi dengan kalsiumnya kan. Jadi ada bahasa air gitu ya, bakal bereaksi dengan reaksi ini ya, ALO2 12, salah tulis, SiO2 12 minus 12 ya, jangan 12 minus lah, 12 minus. Terus tinggal disetarakan aja. Ini harusnya kan produknya adalah 6 gitu, biar muatannya hilang ya. Karena kalau dia mengendap tadi kan harusnya net muatannya itu 0 gitu ya. Ini. Jadi di sini kita tahu ya bahwa yang kita tahu perlu zeolit A-nya itu adalah zeolit A-nya harusnya 1/6 mol A2+. Jadi 1/6 kali 10 liter gitu ya, dikali 0,002 mol per liter.
Nanti harusnya dapat 0,02 mol. Oke. Bagi 6. Kalau disuruh ngitung massa, berarti tinggal dikali ml-nya. Massa dari A 0,2 bagi 6 dikali ml. Nah, kalau kalian hitung bedalan ya, nanti harusnya dapatnya sekitar 7,3 gram. Ini amannya tinggal dimasukin aja gitu ya. Harusnya bisa kan. Udah itu dulu sih. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 3? Cukup gampang ya. Oke, kalau emang nggak ada, sebenarnya cuma itu aja sih yang ingin disampaikan ya. Jadi beberapa highlight plus yang soal UTS tahun sebelumnya gitu ya. Itu aja. Ini kan jatahnya harusnya sampai jam 5 ya. Berarti masih ada kurang dari 15 menit ya. Tapi ya bebas, apakah ada yang mau nanya atau enggak gitu. Terserah apa yang aku sampaikan atau yang nggak aku sampaikan gitu. Ditanyakan. Kalau nggak ada, wes. Coba kita hitung mundur dulu ya. Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan aja gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti dicukupkan aja kali ya. Roska, ada Roska? Iya, boleh, Kak. Oke. Jadi dicukupkan aja. Paling pesannya itu aja sih, teman-teman. Tadi kan kita nggak sempat bahas yang aluminium ya. Jadi mohon belajar sendiri bagian aluminiumnya gitu ya. Harusnya sih cukup gampang. Karena dia itu nggak ada konsep yang benar-benar dikuasai banget. Kayak yang tadi di bagian yang boron. Terutama bagian boron itu ya. Kayak gitu. Terus untuk reaksi, itu saranku sih kalian harus baca seminimal-minimal itu baca banget. Kenapa? Karena itu tuh perlu untuk ngerjain soal-soal yang tebak-tebakan sebagai tools gitu. Tadi kan ada tuh soal yang kita disuruh nebak A, B, C, D kan itu kan, sama tuliskan reaksinya gitu. Kalau kalian sama sekali nggak tahu dia itu reaksinya kayak gimana, harusnya itu bakal lebih susah gitu buat nebak. Tadi kan kita bisa nebak karena kita tahu satu clue ya, ini LiA4 tuh ya reduktor gitu kan, kayak gitu. Udah paling itu aja dari aku ya. Jadi mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terus semangat belajar untuk yang golongan-golongan selanjutnya gitu ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak. Makasih, Kak. Makasih, Kak, Kak. boleh. Makasih, Kak. Makasih, Kak Dede. Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak.